Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kemudahan sehingga kita dapat berkumpul di acara podcast kelompok 1 yang akan membahas topik minggu ini yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Rupanya seru sekali ya topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya di sini Dia Dwiwika Kartika Chandra Kirana bersama rekan saya Karissa Mina Sevia sebagai host pada podcast minggu ini. Sebelumnya saya di sini sudah berdatangan tamu-tamu yang sangat spesial, yaitu teman-teman kita. Ada Mbak Siska, Mas Jirana, dan Mas Ilmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? sehat semua. Sehat ya, sedikit capek juga. Capeknya ini pasti masalah tugas atau apa? Ya, tugas dan mungkin ya banyak acara. Minggu-minggu ini banyak Kayaknya kegiatan. emang Mas Ilman nih si komunikasinya itu lama banget, respon banget. Ya, Ngomong-ngomong nih, tadi perjalanan ke sini apakah ada kendala atau ada cerita yang gimana gitu? Yang Membuat kendalanya macet, hari Minggu banyak yang mau liburan ke Car Free Day ya di Iya. ya. Terus Mas Ilman nih Kalau saya sih jalan kaki sih, namanya ya itu capek. kalau saya sih kan tadian baru bangun juga, dikabarin gini-gini, terus berangkat mandi, terus sampai ya sedikit terburu-buru lah hari ini, belum sarapan juga. Oke. Baik. Terus kesan-kesan perkuliahan menuju UAS ini Waduh. gimana nih? Pasti Menuju- menumpuk atau udah selesai Kalau dipikir persiapan sih ya 50-50 lah gitu. seimbang. Seimbang lah antara siap nggak siap gitu. Oh. Karena tiba-tiba udah UAS gitu kan. ya Nggak nyangka ya Nggak Mas. nyangka gitu. jadi kesannya selama semester ini tuh gimana? Senang, sedih atau perasaan? Nggak kerasa sih, Iya soalnya sih. kayak cepet banget. Iya kayak cepet, antara sedih nggak sedih, antara Seneng seneng nggak nggak seneng seneng gitu. Oke, jadi itu tadi obrolan singkat kita. Langsung saja kita masuk dalam materi pembahasan yang akan kita kupas tuntas. Ngomong-ngomong tentang feminisme, feminisme itu kan upaya penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan dalam agama Islam. Feminisme tidak dipermasalahkan karena agama Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, apakah Islam itu sudah memandang hak perempuan sih, Mbak Siska? Menurut saya sih sudah, karena seperti yang dikatakan Mbak Wika tadi bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan antara kedua jenis kelamin tersebut. Perempuan. Ya. Tapi kalau di masyarakat itu masih banyak masih maraknya budaya Feminisme itu sendiri. yang lebih seperti tidak menghargai perempuan. Seperti perempuan itu adalah Perempuan yang dianggap lemah, terus sama kayak dari segi pendidikan perempuan itu dianggap tidak perlu menjalani pendidikan tingkat tinggi seperti itu. Kalau di dunia kerja mungkin perempuan itu biasanya jadi staf bersih-bersih atau jadi sekretaris paling bawahannya mentok, iya. ketua. Jarang bisa jadi gitu. Jarang ya kayak jadi direktur semuanya gitu. Kayak meremehkan seorang Iya. perempuan gitu ya, padahal kita para perempuan juga. Juga bisa. Iya. Terus upaya apa dalam penyetaraan itu? Upayanya itu bagaimana? Mungkin lebih seperti mengedukasi di media sosial bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Oke, sudah. Selanjutnya nih, dari jawabannya Mbak Siska tadi, masih adanya pemikiran turun-temurun bahwa perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Yang menjadi akar masalah dari ketimpangan gender yang masih terjadi. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Untuk mengikis pemikiran masyarakat yang telah kuat mengakar, dibutuhkan upaya menyeluruh dari berbagai sisi, termasuk agama.
Apalagi agama merupakan fondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi nih, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan untuk melakukannya, Mas Jinara? Jadi di dalam Al-Quran ya itu di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi hal ini tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin maupun kewarganegaraan atau juga beda kulit atau warna kulit. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu juga pertama di ajaran agama Islam ya itu kan nggak apa ya sangat menjunjung tinggi lah kaum perempuan dan kesetaraan, dan juga dalam Al-Quran itu mengisyaratkan bahwa orang perempuan itu berhak sukses atau menjadi pemimpin. Contohnya kalau di Indonesia kan seperti presiden kita ya, mantan presiden yang keempat itu kan Ibu Megawati, itu beliau kan sosok pemimpin yang sangat bijaksana gitu. Dia kan juga perempuan. Jadi di zaman dulu itu bahkan Nabi Muhammad SAW itu yang orang pertama yang mengizinkan kaum perempuan itu yang mengizinkan orang perempuan ikut ke medan perang. Jadi dan juga beliau lah yang memproklamirkan kemerdekaan bagi seorang perempuan. Mungkin Jadinya kesetaraan itu. Kalau saya melihatnya pada saat sebelum Islam itu perempuan memang dianggap orang yang lemah, jadi memiliki dampak diskriminatif lah kasarnya seperti itu. Jadi pada saat itu sebelum Islam masuk, perempuan itu tidak mendapatkan yang namanya warisan atau hak waris. Jadi tidak ada keadilan. Iya, tidak ada keadilan. Jadi ketika ada perempuan dalam sebuah keluarga, lalu mungkin ayah atau ibunya meninggal, maka perempuan tersebut tidak akan mendapat hak waris. Lalu pada saat lahiran, mereka tuh tidak mendapat yang namanya seperti kalau kita kenal sekarang itu adalah akikoan. Jadi merayakan kelahiran anak tersebut. Lalu saya masih ingat lagi pada saat pernikahan. Pada saat pernikahan sebelum Islam masuk, perempuan itu mas kawin atau mahar. Nah, mahar itu diberikan kepada wali. Akan tetapi ketika Islam masuk, mahar tersebut langsung diberikan kepada perempuan. Jadi bukan masalah agamanya, akan tetapi masalah dari faktor budayanya yang sudah temurun-temurun itu tadi, sehingga menjadikan atau menanam dari diri pribadi untuk terus membudaya itu, sehingga tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya itu tadi bukan persoalan agama, tetapi budaya yang sudah melekat seperti itu. Jadi seorang perempuan yang akhirnya menjadi korban. Untuk maksud mahar itu diberikan kepada wali itu untuk apa? Biar apa sih? Setahu saya itu seperti itu. Jadi ketika proses pernikahan, orang yang laki-laki itu memberikan langsung ke walinya. Jadi ke wali adalah yang mewakilkan. Tapi ketika kalau sekarang kan langsung kita memberikan ke perempuan, pihak perempuan. Jadi di dalam Al-Quran ini orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, dan ketidaksetaraan gender bukanlah persoalan agama, melainkan budaya dan penafsiran agama yang kurang tepat. Sekarang ini lagi ramai-ramainya Piala Dunia ya. Kalian nonton Piala Dunia enggak? Nonton. Pasti Cuplikan. Dari TikTok, dari apa gitu ya. Dari Piala Dunia itu kan ada tentang one love. Maaf ya, agak serap. Dengan bendera lambang pelangi. Dilihat dari situ, LGBT sudah tidak dianggap sesuatu yang aneh, melainkan sesuatu yang umum. Dan untuk kaum LGBT itu sendiri, mereka menginginkan adanya kesetaraan. Jadi apa sanksi untuk para LGBT itu? LGBT itu adalah suatu aktivitas yang menyimpang, disorientasi seksual. Awalnya kan setiap orang memiliki orientasi seksual yang berbeda-beda.
itu bisa dari beberapa faktor kan ya penyebabnya. Kalau untuk sanksi, kalau yang lesbianisme yang perempuan sama perempuan itu dihukum tazir, bisa hukuman berupa hukuman cambuk, penjara, atau dipublikasikan biodata dirinya. Kalau yang untuk homoseksual antara laki-laki dan laki-laki itu dibunuh, itu maksimal hukuman tazirnya itu dibunuh. Kalau untuk biseksual antara bisa dengan kedua jenis kelamin tersebut itu ialah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa itu laki-laki harus dengan perempuan, kayak kenapa Ya, itu kembalikan ya, orientasi seksual orang kan beda-beda. Mungkin dari yang laki-laki memang tidak bernafsu kepada perempuan. kenapa laki-laki itu bisa tidak bernafsu kepada perempuan? Nah itu dari pribadinya ya, kan umumnya kan begitu, laki-laki sama perempuan. Tapi kalau laki-laki sudah orientasi seksualnya itu menyimpang, itu bisa dari beberapa faktor. Bisa mungkin dari nafsunya, kalau dari mau coba yang perempuan itu tidak bernafsu gitu, atau dari kayak lingkungannya, mungkin temennya ada yang gay gitu. Kadang itu ada yang apa namanya, kenapa kok perempuan kok suka perempuan, kadang yang perempuan itu trauma gitu sama laki-laki, kadang juga isinya. Bisa dari itu. Iya, bisa jadi faktor. Atau mungkin ada juga, kalau menurut aku tuh kayak perempuan tuh jadi kayak laki-laki tuh kayak keren atau gimana gitu ya. Mungkin aja karena juga ada faktor dari lingkungan juga yang mempengaruhi. Karena yang namanya LGBT dan itu tadi itu sudah bukan lagi hal yang apa ya, yang asing, aneh itu atau iya, tabu gitu. udah hal yang sangat umum sekarang, apalagi sudah menyebar sampai ke media sosial, bahkan sampai ke ranah sepak bola juga gitu kan. Yang dunia Udah kan dunia, Iya, mendunia. Seperti itu. Apalagi digiatkan dengan adanya simbol-simbol seperti itu. Dan mungkin ada alasan seperti ini. Contohnya ada perempuan. Nah, perempuan itu sering disakitin sama laki-laki. Terus ada perempuannya teman perempuan yang bikin nyaman itu bisa. Soalnya kan perasaan kan juga dari Iya. kata nyaman gitu. Terus untuk masa depan itu LGBT untuk masa depan itu bagaimana? Pasti jelas buruk dong. Iya. Soalnya kan dari beberapa negara itu juga sudah ada yang mengesahkan pernikahan sesama jenis atau kesetaraan gitu. contohnya itu apa, Perancis itu Jerman itu kan membolehkan. Banyak itu. Jadi udah jelas itu kayak lebih umum gitu ya untuk di Iya, Dan sepertinya lebih umum ya sekarang, soalnya banyak film yang seperti itu Banyak yang yang mengadaptasi. mendukung itu juga banyak. Oke. Apa lagi ya? Sebentar. Terus untuk kaum transgender itu juga apa sih hukumnya dalam Islam? Transgender itu kalau cuma menirukan suara atau busana seperti laki-laki menirukan perempuan dan perempuan menirukan tata busananya laki-laki, itu hukumannya itu mungkin diusir dari tempat tinggal pemukimannya. Kalau untuk sudah meniru ke seksual itu hukumnya ya sama seperti homoseksual. Terus apakah transgender sendiri itu bisa bertaubat? Bisa kalau bisa dari tergantung Sendiri. ya tergantung diri juga ya. masing-masing gitu. Akan tapi kalau dibicarakan seperti itu ya bisa tergantung diri pribadi sendiri. Kan itu berawal dari seperti kayak laki-laki dia suka tentang keindahan gitu, dia suka tentang pernik yang lucu atau apapun, itu bisa menimbulkan salah satu faktornya seperti itu. Kalau perempuan mungkin bisa jadi kalau lihat pakaian style laki-laki itu keren atau kelihatan simple, mungkin bisa seperti itu. Kalau perempuan kan ribet ya, Iya. dari Sangat ribet. iya Tapi kayaknya make up juga. Oke. Jadi pola manusia yang menyalurkan dorongan seksual dalam dirinya tanpa mengikuti adat dan nilai agama telah terjangkit virus sekulerisme.
Virus sekulerisme memandang dorongan seksual adalah alamiah dan harus disalurkan secara alamiah pula, tanpa harus terikat dengan nilai-nilai agama. Bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Kalau penyakit itu dikarenakan kebiasaan ya. Mungkin gimana ya, kalau mencegahnya gimana, mencegah agar seseorang, kan itu emang dari awalnya orang itu memang udah kayak nyaman sama sesama jenis. Kalau mencegahnya itu memang sulit gitu. Mungkin bisa dari orang sekitar memberikan kayak, ini lo nggak boleh, ini nggak normal. Kalau mungkin Nanti kalau kamu sama jenis, kamu nggak bisa melanjutin keturunan, itu bagaimana? Ya, kalau itu. udah tahu dampaknya tuh pasti Iya. dia bisa Dapat Emang sulit sih, tapi Memang cepat sulit, terus ya. tidak masalah. Memang sulit karena hal tersebut kalau kita memang udah suka atau hal apapun, karena tidak bisa dibendung. banyak faktornya juga, jadi hal-hal tersebut itu membuat mereka itu semakin sulit untuk dianu, semakin sulit untuk Dicegah. dicegah karena Apalagi sekarang kan umum, udah apalagi banyak juga yang dukung juga. Iya. jadi mereka semakin pede dengan apa yang mereka Iya. lakukan. Di seolah-olah itu anggapan mereka itu benar ya. Hmm. Iya. Orang kan mereka mikir, oh orang cinta kok, orang suka gitu, gimana sih? Kan nggak bisa rasa suka itu buat di. nanti kalau rasa suka itu tidak tersampaikan apa jadinya nggak Iya. suka. Ya, Apa mungkin kalau faktornya bakal ada lagi, akan tetapi kalau kita melihat dari kalau nuruti Iya, yang seperti itu ya kita tahu karena di dalam Islam sendiri kan juga sudah dijelaskan bahwa kita tuh manusia diciptakan berpasang-pasang, Iya. Seperti Adam dan Hawa itu kan. ya, seperti Adam dan Hawa. lalu apalagi nih yang mau ditambahkan Kalau menurut saya sih faktor utama yang bisa merubah orang seperti itu ya pasti keluarganya, kan kita balik kan ketemu keluarga di keluarga itu faktor Iya. Iya. Pasti yang keluarga kan juga ingin meneruskan generasi selanjutnya, keturunan gitu. Maka dari Kalau sesama jenis gimana? Walaupun teknologi udah canggih, bisa titip benih di perempuan, tapi kan juga edukasi yang iya. Iya. juga. berarti Dan juga untuk keluarga pandangan nanti kalau semisal ada yang kayak titip benih gitu kan ya, terus punya anak lah, anaknya ini kan juga hidup di sekolah atau pertemanannya, masa ayah saya dua gitu, yang mana ayah yang mana ibu gitu kan ya. nggak lucu. nggak lucu. Lanjut Pak. Sudah, jadi kesimpulannya di sini yang saya dapat dari yang saudara paparkan tersebut bahwa nampak sangat jelas demokrasi adalah ideologi sekuler yang memperbolehkan perilaku LGBT sebagai ekspresi kebebasan dan bagian dari hak setiap orang. Sistem yang menghalalkan tersebut yang diharapkan oleh Islam, maka sistem itu haram. Maaf. Sementara Islam dengan sangat tegas mengharamkan perilaku menjijikkan LGBT ini. Demokrasi bukanlah Islam dan Islam bukanlah demokrasi. Keduanya berbeda bagi langit dan bumi. Demokrasi haram, sementara Islam adalah kebaikan yang sempurna. Sedikit koreksi ya, LGBT itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjijikan. Yang menjijikan itu adalah penyaluran aktivitasnya gitu, seperti seksnya itu yang dilarang. Kalau yang untuk cinta atau rasa suka itu sebenarnya tidak dilarang. Soalnya kan seperti anak laki-laki mencintai ayahnya, itu kan Tidak tidak dilarang, dilarang. tetapi aktivitas di dalamnya itu Iya. dalam Dan hal keluarga iya. dalam itu juga suatu keharusan. Iya. Sama mungkin gimana ya, untuk media sosial mungkin bisa membuat situs seperti yang seperti itu, kayak ada konten Iya. TikTok antara Banyak orang, guys ya. itu lesbian. Itu termasuk juga penyebaran mungkin dari mereka kan, Iya. tetapi kalau kita lihat itu adalah hal yang mungkin kurang patut untuk Iya, soalnya kan media disebarluaskan sosial ya. itu diakses Mm. untuk semua Seluruh, halayak, iya. halayak umum gitu. Nanti kalau ada anak kecil kan belum tahu, belum ngerti Iya. kayak orientasi seksual yang Seperti umum apa. itu seperti apa. Nanti dia bisa-bisa sama temennya jadi
ikut-ikut Iya, ya. ikut-ikut. Apalagi mungkin dari segi emosinya juga belum Iya, belum belum terbentuk. stabil gitu. Apapun yang dia dapat langsung dimasukkan tanpa Iya. adanya filter gitu kan. Karena kalau anak kecil kan itu orang dewasa nyontohin begini nanti dia menirukan. Hmm. Ya, jadi kalau bisa itu sekarang apa di media sosial ini kan banyak yang konten-konten yang negatif nih. Kalau bisa ini sebagai orang ya tahu lah mana yang baik mana yang nggak baik gitu. Hmm. Jadi kalau bisa itu harus apa ya melawan balik gitu dengan konten-konten yang baik-baik gitu. Iya, sering memberikan edukasi atau Edukasi yang baik-baik. motivasi yang Apakah ada terus bagaimana jika ada itu bagaimana penyaluran terhadap faktor apa ya permasalahan yang kita bahas tadi kayak feminisme atau LGBT atau transgender itu penyaluran agar tidak terjadinya maraknya seperti itu apakah ada? mungkin dari media sosial kita membuat konten untuk yang feminisme itu kita bisa lewat kayak konten lelucon tapi yang terdapat motivasi yang Iya. bagus gitu. Kalau dari aku sih kita kembali lagi karena ke diri sendiri juga pertama. Bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan tersebut dengan sudut pandang kita sebagai orang Islam. Ya. Bagaimana pandangan atau budaya-budaya tersebut tuh kita pilah terlebih dahulu. Mana yang pas, mana yang sesuai, mana yang nggak diperbolehkan, mana yang harus benar-benar kita cegah. Seperti halnya LGBT. Kalau menurut saya LGBT itu adalah suatu hal yang kurang baik dan kurang enak iya kurang pas ya kurang pas kalau kita masukkan ke dalam budaya kita sendiri, karena ya kita kembali lagi dalam ajaran Islam bahwa hal tersebut itu tidak diperbolehkan gitu. Apalagi dulu pada saat zaman Nabi juga ya zaman Nabi ada kaum yang dilaknat ya mas ya. Iya, Hmm. Kalau Nabi lu Satu kamu itu malah ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Jadi kalau kita merujuk dalam hal tersebut maka tidak pantas untuk kita membicarakan bahkan untuk melakukan hal tersebut gitu loh, karena Menyebarkan gitu. Lalu untuk feminisme itu kita kembali lagi bahwa bagaimana kita mensosialisasikan kesetaraan itu, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa melakukan hal-hal yang mungkin sudut pandang seseorang itu oh kamu tuh nggak mampu, tapi sebenarnya dia tuh bisa melakukannya gitu. iya, tapi dia mungkin agak sedikit mau menunjukkan kemampuannya, tapi lingkungannya tidak Tidak mendukung, mendukung. tidak Jadi, meremehkan. mm, Jadi dia merasa minder, minder iya. atau down gitu. Jadi dia susah Mm-mm. untuk menyampaikan ekspresi apa atau Nah, kemampuan. ketika sudah mengalami hal tersebut maka ujung-ujungnya mungkin bakal depresi Iya. dan segala macam. Jadi bagaimana kita menyuarakan bahwa kesetaraan itu untuk semuanya, bukan hanya perempuan tapi untuk semuanya, untuk mensetarakan gender ini. Karena kalau kita lihat ini sudah sangat-sangat menjadi urgent ya, menjadi urgent di kita sendiri bahwa perempuan itu seperti tadi dipandang sebelah mata gitu. Cocoknya lebih ke ibu rumah tangga seperti itu kan. Tidak boleh berpendidikan tinggi. Iya. Padahal kalau perempuannya itu berpendidikan tinggi pasti nanti bisa mengajarkan anaknya ya yang itu. lebih luas lagi, bukan sekedar cuma meja atau Iya. apa. Ada Tapi mungkin kayak pendidikan faktor tinggi. keturunan Ya. kalau dari itunya itu lebih ke ibunya itu nggak Iya. sih? Iya. Daripada Soalnya kan ibu yang lebih dekat dengan Dengan anaknya. anak. ada tambah lagi. Udah dan Kalau udah nih udah iya belum? sudah. Oh ya untuk LGBT mungkin untuk pendukung itu mungkin dosanya itu juga sama seperti yang melakukan. Apa ya? Jangan didukung lagi. Soalnya kalau didukung itu jadi begitu tambah gimana ya? Bukan merasa benar Ada ya. yang Lebih kayak itu sudah suatu hal yang Iya, ini orang udah nggak ada yang menganggap itu aneh, jadi mungkin yang punya orientasi seksual yang menyimpang itu malah semakin jadi. Iya. Kalau udah cukup untuk Mas Imal udah cukup belum? Apa ada yang mau diomongkan ya? Kalau dari saya
mungkin bagaimana kita menyikapi LGBT tersebut ya. Dengan cara kita sendiri meningkatkan keimanan kita, ya, kualitas diri, ketakwaan kita, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya satu terhindar dari hal tersebut, kedua kita tidak terlalu banyak mengetahui, karena kalau kita terlalu banyak mengetahui mungkin ujung-ujungnya kita bakal tertarik atau apa gitu. Jadi ya udah, kita cukup tahu dan mencegah itu dengan meningkatkan ketakwaan, keimanan. Lalu teman-teman yang mungkin sekiranya kita melihat tuh ada faktor-faktor yang ujungnya menyimpang, kita sendiri harus berani untuk melawan, untuk mencegah, memberitahu. Karena ketika itu salah satu cara untuk kita bisa lebih lebih agar dia itu tidak melakukannya seperti itu kan. kasarannya kebablasan lah ya, Iya. seperti itu. Jadi harus ada pencegahan dulu. Karena mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Kalau orang yang sudah masuk ke itu dunia LGBT mungkin itu sulit, bakal ya. susah karena dia sudah merasakan, nyaman dan segala macam. dia sudah bisa membedakan antara dia sebenarnya itu kemana orientasi seksualnya gitu. Jadi yang saya tahu ya, kalau masalah iman itu ada tiga. Yang pertama itu kita sebagai orang Islam kan ya, yang pertama itu zikir. Di zikir kita mengingat Allah. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perbuatan yang jelek, yang negatif, kalau kita ingat Allah kan nggak jadi gitu. Oh ya ini kan ya. Terus yang kedua itu pergaulan. Jadi ya kalau kita kita bergaul samanya orang yang positif, sama orang yang soleh itu kan Kita juga ikut dari kita nanti. baiknya gitu. Nah, jadi sangat pengaruh kalau masalah pergaulan itu. Tentang itu ada sholat. Tapi kan termasuk yang agama dan agama. Iya. Jadi kalau misalnya sholat kita, kalau sholat kita itu enggak bolong-bolong sering enggak sholat, jadi nanti iman kita malah makin turun. Iya, jadi ya sangat penting bagi orang Islam ini. Bagaimana cara kita untuk kokoh pada diri kita sendiri gitu ya. Dan mungkin dengan cara kita juga mengingatkan sesama. Iya. Karena itu juga termasuk faktor juga Iya. ketika teman-teman dalam lingkungan kita itu sama-sama memiliki iman yang kuat, sama-sama memiliki derajat atau ketakwaan yang kita itu bisa mencegah hal-hal yang menyimpang tersebut, maka kita sendiri juga akan ikut baiknya juga gitu. Dan mungkin saja kita juga dapat mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang seperti itu. Mungkin untuk pergaulan kan bergaul itu tidak boleh pilih teman, tapi mungkin kalau teman yang baik itu lebih sering kita kerumuni. Iya, kalau yang udah kayak kelihatan aneh itu jangan langsung dijauhin, mungkin lebih dikurangi sosialnya. Iya. Mungkin lebih bisa kasih tahu dia kayak Iya. Sama itu juga dari diri kita sendiri, jangan kayak oh dia seperti ini keren ya, aku juga mau coba. Iya. Itu jangan. Kalau bisa ya mereka yang hidup kayak kita gitu loh. Iya. Nah, Mbak, baik, selesai sudah obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Sebelum itu kasih pesan atau sebuah pesan singkat untuk kita dan pemirsa yang ada di sana. Yang jago ini Mas Jiran ya, gitu. Iya. motivasi seperti ini. Silakan. Iya, monggo Mas. Loh, Mbak. Mas Jiran, Nyampe dulu monggo. Masih dulu deh. kalau dari aku motivasinya kita ya terus meningkatkan derajat ketakwaan, kita menjalankan ibadah yang positif, terus menghindari untuk berbuat tidak baik seperti itu, lalu terus menambah kebaikan-kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang menurut kita sendiri, walaupun kita nggak boleh pilih-pilih ya, menurut kita tuh yang dapat membuat diri kita tuh berbeda atau berubah menjadi lebih baik seperti itu. Motivasinya ya kita tetap semangat saja menjalani hidup yang seperti ini. Tetap semangat di kempuran tugas-tugas. Ya. Nah, itu dari saya sih ya, kuatkan iman aja guys. Kuatkan iman, ketakwaan itu terus selalu mengingat Allah gitu sama ya. Soal sejalan itu selalu Ya, untuk saya pesannya
harus pintar-pintar memilih teman dan membentengi diri, karena media sosial itu sudah rada ngeri gitu ya. Iya, Soalnya nggak ada penyaringan di dalamnya. Jadi dari kita sendiri harus pilih-pilih konten yang bermanfaat. Seperti Karena- podcast ini. Jangan kebanyakan nonton yang Kita kurang kurang baik. baik mengedukasi. gitu ya. Kalau bisa sering-sering buat podcast ini ya. Iya, boleh. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Setiap hari Setiap Minggu hari. buat podcast. Kita upload secara Rutin hari ini. Rutin. baik gitu ya. Pahlawan paling nggak baik. Iya. Udah nih. Masa udah nih? Iya, Boleh, ya. Boleh terus mau. Boleh terus, nggak apa-apa ya. Apa ya? Ada minggu depan kita lanjut lagi buat podcast yang lebih. insya Allah. Oh, Ya. Itu Mbak. Bisa nggak? Baik, terima kasih atas kedatangan kalian yang menyempatkan hari Minggu ini ya Mbak. Iya. ya. Ya, Hari libur ya ya. libur ya padahal. Karena kita juga tujuannya kita juga untuk mengedukasi teman-teman, Belajar bersama. belajar bersama. Tidak berdasarkan tugas. Ya, Ya, semoga ini juga dapat nilai yang baik. Amin. Amin. Lebih dari itu, mohon maaf atas kekurangannya pada podcast kali ini karena tidak ada minum atau Oh, suguhan nggak yang apa-apa. tidak Nggak dari kamu. Ya. Padahal ini temen sendiri jadi ya udahlah. Ya. Ada di belakang. Oh iya silakan. Oke, sekian podcast pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di masa ini dan masa mendatang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.